Ini aku bakal cerita-cerita ke kalian ataupun bahas mengenai topik tentang sembelit di awal-awal mula ketika ketika anak kita itu diberikan empasi ataupun makanan pendamping ASI. Nah, jadi langsung aja di sini aku bakal cerita tentang pengalaman aku seperti biasa. Berikut dengan tips-tips ataupun langkah-langkah yang memang diberikan oleh dokter untuk aku dalam rangka untuk aku menangani si sembelit itu sendiri ke anak aku, Naila. Jadi langsung aja kita mulai ya. Mengenai empasi dan sembelit, jadi Naila itu mulai mengalami sembelit itu saat dia empasi di hari ketiga, dimana hari pertama itu lancar, hari kedua itu lancar, dan sampailah pada hari yang ketiga. Nah, waktu hari ketiga aku pagi biasanya kan jadwal Nela BAB ataupun pup, tapi waktu pagi tuh dia nggak pup, aku tunggu sampai siang nggak pup juga, malam terus nggak pup sampai keesokan harinya tetap nggak pup. Akhirnya di hari ketiga itu dia pup ataupun dia BAB, tapi BAB-nya tuh keras, dia nangis sampai kejer, di atas toilet itu dia nangis sampai kejer. Karena dia kan belum sebelumnya kan dia nggak pernah kayak pup yang keras kan. Nah, di hari keempat itu kita ke dokter, finally kita ke dokter, terus setelah menunggu antrian, akhirnya kita dipanggil juga ke ruangan dokter. Nah, mulailah di situ Nela diperiksa, segala macamnya itu diperiksa. Akhirnya dokter itu mulai ngobrol sama aku. Yang pertama itu, ternyata sembelit saat masa empasi itu adalah hal yang lumrah, hal yang sangat biasa terjadi di beberapa bayi. Karena 6 bulan sebelum dia mengonsumsi ASI, mereka itu mengonsumsi air susu ibu ataupun susu ya, masih berbentuk cairan. Karena dari peralihan dari si makanan cair itu ke solid food ataupun makanan padat yang berupa empasi tadi, nah disitulah ada kendala-kendala lah terjadi, salah satunya itu si sembelit tadi. Nah, terus dokternya tuh juga nanya, ini sebelum dia sembelit itu menunya itu apa ya? Terus aku kasih tahu, jadi sebelum Naila sembelit itu menu dia kan langsung konsumsi 4 bintang nih, langsung makan 4 bintang. Jadi si protein hewani itu aku kasih dari daging sapi, sayurannya itu aku dari wortel, terus untuk karbohidratnya aku dari nasi merah, dan protein nabatinya itu dari tahu. Untuk buah-buahannya kemarin aku kasih dia pisang, Dok. Sebelum dia sembelit itu dia seneng kok makan pisang. Terus dokternya senyum-senyum. Jadi aku dijelasin yang menyebabkan sembelit Naila itu, yang pertama itu adalah wortel. Nah, dokternya bilang tuh wortel itu bisa menyebabkan pemicu sembelit di sebagian bayi karena si wortel tadi itu seratnya itu tinggi dan dia nggak banyak airnya gitu. Terus yang kedua, nasi merah di beberapa bayi termasuk Naila itu pemicu sembelit gitu. Untuk tahu itu aman, dan yang terakhir itu untuk buah. Pisang itu di beberapa bayi juga menyebabkan sembelit karena pisang itu tidak mengandung banyak air, singkatnya gitu dokternya bilang. Oh ya, pisangnya di sini aku nggak dikasih bagian yang bijinya ya, jadi cuma yang luarnya aja. Setelah permasalahan tentang menu dan serat tadi, akhirnya dokternya nanya, frekuensi minumnya gimana Bu? ASInya gimana? ASInya masih minum Dok, masih kayak biasa, aku bilang gitu. Tapi untuk aku bingung nih Dok, untuk kasih dia untuk minum air putih. Ternyata terus dokternya bilang, oh seharusnya bayi di usia Naila dengan berat badan seperti Naila itu minumnya dalam satu hari itu range minumnya itu sekitar 90 mili Bu. Jadi dibagi aja 90 mili itu dalam sehari, kira-kira setiap dia habis sudah makan itu dia minumnya kayak 20 mili gitu. Habis dia nyemil-nyemil itu dikasih minum lagi 20 mili untuk mencegah dehidrasi yang menyebabkan sembelit tadi ke bayi. Nah, setelah akhirnya ketahuan tuh penyebab dari permasalahan tentang sembelit Naila tadi, akhirnya aku disaranin, oh iya, dokternya juga
tentang serat itu juga dokternya itu ngasih tahu aku ternyata dan ini aku hampir lupa, sebenarnya ini tuh penting banget buat aku, ngerasa penting karena aku baru denger ternyata kebutuhan serat bayi sama serat orang dewasa itu beda. Itu yang menyebabkan ada beberapa makanan yang tinggi serat untuk orang dewasa itu bagus, sementara di bayi itu nggak bagus. Kayak misalkan beras merah itu kan bagus di orang dewasa untuk pencernaannya, tetapi di bayi sendiri karena mereka baru, usus mereka itu baru belajar, tinggi serat itu kurang bagus, bahkan menyebabkan sembelit di beberapa bayi. Nah itu sih poin yang aku mau, memang bener aku yang mau sampaikan ke teman-teman semua, karena itu adalah hal yang baru di aku tentang kebutuhan serat, perbedaan kebutuhan serat ke antara orang dewasa dan si bayi tadi. Nah langsung aja kita ke solusinya. Jadi untuk aku tuh sampai kayak ditulisin dokter meal plan di buku kesehatan Naila. Jadi apa aja yang harus dimakan Naila. Untuk karbohidrat Naila tuh disaranin untuk makan nasi putih. Ternyata nasi putih itu bagus untuk empasi. Wah aku mikir kan, kalau tahu dari dulu kayak nggak pusing-pusing gitu mikirin menu-menu empasi. Kan yang di sekitar kita aja itu ada yang bagus gitu untuk si bayi itu makan, untuk Naila makan. Untuk sayur aku disaranin untuk milih sayur yang bener-bener kadar seratnya itu rendah, dan kadar seratnya itu rendah. Misalkan kalau kangkung itu daun kangkung kayak gitu. Terus di brokoli itu Naila masih bisa sih, masih nerima brokoli. Sampai sekarang itu Naila belum bisa makan bayam. Kemarin aku karena udah 7 bulan, jadi aku kayak mau upgrade gitu makanan dia, karena kasihan ya sayurnya itu aja gitu. Terus aku kasih dia bayam merah dan itu bikin dia sembelit lagi. Ya alhamdulillah akhirnya aku lebih rajin kayak milih-milih sayur di tukang sayur. Oke, balik lagi. Terus yang tadi udah di mana ya? Tadi udah di karbo ya. Terus di sayur. Terus untuk buah aku itu disaranin kasih Naila itu buah yang tinggi air dan seratnya itu rendah, kayak buah naga, buah semangka. Itu sih yang ditulis dokter kemarin. Dan yang paling ampuh itu si buah naga, itu ampuh banget ke Naila. Kemarin aku sempet kayak, bukan kayak bandel sih, mau upgrade lagi. Kasihan kan kalau cuma buahnya itu cuma buah naga aja gitu, karena itu yang bikin dia nggak sembelit. Terus aku kemarin sempat mau upgrade kasih buah pir sama buah apel, walaupun udah kayak udah aku steam waktu itu, udah kayak dikukus. Jadi buahnya tuh udah aku kukus gitu, dikasih ke Naila, dan tetap aja Naila sembelit, belum cocok sama si buah tadi. Terus dikasih lemak tambahan, yang saran yang nggak tahu sih berapa, ketiga kayaknya, dikasih lemak tambahan. Lemak tambahan itu dari apa? Jadi bisa dari unsalted butter, dari kayaknya minyak goreng yang kita masak itu, sama EVO ataupun ekstrak virgin olive oil. Nah untuk minyak goreng sendiri aku tuh nggak tahu, aku tuh belum tahu sebelumnya ternyata minyak goreng itu sendiri bisa dipakai untuk empasi. Jadi don't worry untuk ibu-ibu yang sekarang, buat teman-teman semua yang baru mau mempersiapkan empasi ke anaknya, asalkan diperhatiin tuh kayak tadi yang poin-poin pentingnya tadi, yang cocok atau nggak cocok ke anak kita itu. Jadi maaf aku sampai baca karena aku takut lupa baca buku kesehatan Naila. Yang selanjutnya itu adalah tindakan. Jadi first aid kita, tindakan pertama ketika bayi kita empasi, ketika bayi kita tuh sembelit. Jadi kalian tuh bisa masas mereka pakai masas bayi yang bagian perut itu dengan gerakan ILU. Oke, yang kedua itu dokternya bilang ke aku, sebelumnya dia bilang waktu kita lagi ngobrol, ini waktu dia pup itu bagusnya keadaannya itu jangan ngelawan gravitasi, ataupun secara mudahnya jangan berdiri pupnya itu. Jadi kalau dia pup berdiri berarti dia tuh ngelawan gravitasi. Terus yang ketiga itu dikasih pelumas.
Nah, jadi di sini di tahap yang ketiga ini itu bener-bener menguji nyali kita. Jadi dokternya bilang dikasih pelumas. Jadi waktu diperiksa, kebetulan Naila itu diperiksa perutnya, si feses tadi udah bagian feses yang keras itu, aku lupa namanya, dokternya kasih tahu apa itu nama ilmiahnya. Jadi feses yang udah keras tadi itu udah masuk ke rektum dia. Jadi rektum itu sebagian akhir dari perjalanan si feses tadi untuk menuju anus, seperti itu ya. Secara umumnya udah masuk ke rektum. Jadi kata dokternya kalau misal masih dikit gitu, ketika kita tuh bisa pakai pelumas di kelingking kita ya, karena kelingking kita kan kecil, jangan kelingking bapaknya kan gede. Terus bapaknya juga nggak bakal mau kelingking kita ini dikasih pelumas itu. Kalau aku sih kalau aku disarannya pakai minyak sayur ataupun ya minyak buat goreng, minyak sayur, minyak goreng. Minyak goreng. Terus ketika si fesesnya tadi itu mau keluar, ketika fesesnya itu udah keluar setengah, jadi ini didengar bener-bener, ketika fesesnya udah keluar setengah, kita bisa kayak di samping anusnya itu kayak kita kasih gerakan agak menekan dan menyongkel begitu untuk mengeluarkan si feses tadi, sisa feses yang keras tadi. Nah, itu tadi tentang pembicaraan kita kali ini tentang topik masalah sembelit pada bayi ampasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman semua. Silahkan di-share ke teman-temannya ataupun ke kerabatnya agar kita saling bantu. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Hope you guys enjoy this video. Stay safe, stay healthy buat kalian dalam keadaan pandemi sekarang. Kita doakan sama-sama semoga keadaan cepat membaik. Oh ya, jangan lupa di like, di komen itu, kalian bisa komen di bawah untuk sharing misal tentang pengalaman kalian mengenai masalah sembelit saat anak kalian itu ampasi. Okay, see you guys on my next video. Jangan lupa follow Instagram aku Humairo Arifin 18. Jangan lupa subscribe and bye bye.